bercita-cita atau berkeinginan punya pasangan. Hai Pik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, oke. Kamu pertama kali kan ke Turki ya? Enggak, pertama kali. Gimana nih rasanya? Pengalaman terbaru sih karena ke negara Turki belum tahu bahasa Turki sedikit pun. Oke. Kamu pertama kali ke Turki itu apa sih hal yang kamu wow banget di mata kamu, kayak cowok-cowoknya ganteng-ganteng? Oh, pasti dong. Iya sih, aku juga sama. Dulu pertama kali aku mendarat di negara Turki, tukang sapu aja di bandara tuh kayak bagus banget, kayak ganteng banget gitu. Kamu pengen gak sih kayak gitu sama cowok Turki gitu? Pengen sih, pengen. Kenapa? Alasannya? A few moments later. Alasannya? Karena Ganteng ya? ganteng. Good looking guys. Oke. Nah, jadi kita sekarang bakal talking nih, cerita-cerita santai lah sama mbak-mbak, sama kakak kita dari Indonesia juga yang menikah dengan cowok Turki. Wah, keren banget gak sih dalam sumber kita hari ini? Nah, aku tuh penasaran banget guys. Jadi banyak banget orang yang bilang kalau nikah sama cowok Turki itu ribet lah gitu, posesif lah. Nah, sekarang tuh kita pengen tahu apa sih fakta-fakta unik dan juga hal-hal yang perlu kita jaga, dan juga hal-hal yang harus kita improve biar bisa mendapatkan suami orang Turki. Oke, langsung saja kita panggil Mbak Feride. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi udah lama ya di Turki, Mbak? Di Turki itu kalau dari nikah 2017. Oh, dari oke. 2017, tapi 2 tahun bolak-balik, terus 2019 menetap dan belum pulang lagi karena corona ya. Iya. Belum mudik lagi. Iya, belum mudik dari lagi ke Indonesia. 2019. Iya. Oke, sebelum itu guys boleh perkenalkan. Assalamualaikum Triska Lover, perkenalkan saya Feride. Nama lengkapnya Andi Farida. Cuman karena di Turki itu semua serba kan, jadi Farida, jadi Feride. Wow. Jadi panggilnya kalau di Turki gitu. Iya, Kayak bener. Ahmad jadi Ahmed. Iya, bener. Muhammad jadi Muhammad. Kayak Zahra jadi Zehra. Iya betul. Nah saya istri orang Turki itu kan dipanggilnya Gelin ya. Gelin. Jadi saya salah seorang Gelin ya, tinggal di Kayseri. Iya, Gitu. tempat aku belajar. Iya, jadi kita talking di sini buat gimana sih fakta-fakta unik tentang cocok Turki. Karena aku sendiri tuh kayak so interest gitu untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih, merubah keturunan tentunya yang hidung pesek-pesek, macam-macam, yang kecil-kecil jadi tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi Ika pengen punya suami Turki nih. pengen sih. Nanti kan juga Pengen dong. makanya pada kuliah kesini ya. Iya sih, itu sih salah satunya gitu. Kenapa? Iya. Karena Turki pengen mencari doi, gitu, mencari jodoh. Yang mudah-mudahan ya jodohnya orang Turki gitu. Amin. Jangan-jangan sekarang canda tapi beneran dari Allah. Iya harus amin ya. Amin. Apa dulu nih yang harus dijelaskan tentang fakta-fakta menikah dengan orang Turki? Iya, gitu ya? fakta-fakta yang mungkin ada beberapa orang bilang tuh kayak cowok Turki itu posesif atau enggak. Jadi aku sendiri tuh mendengar kayak posesif tuh kayak aduh nggak jadi nih sama orang Turki. Secara aku kan hyperactive gitu ya. Nah aku takut nanti kebebasan Nggak aku. boleh ini, nggak boleh itu. Iya, kebebasan aku tuh terganggu nantinya gitu. Nah coba jelasin dong Mbak sama Ini teman. untuk bercita-cita atau berkeinginan punya pasangan orang Turki, Iya. suami atau yang laki-laki mungkin ya, yang nonton Iya. juga ada laki-laki kan Pasti. ya, pengen punya istri orang Turki itu kan sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu kan. Tapi memang ada hal yang harus diperhatikan, terutama bahwa menikah beda bangsa itu pasti banyak perbedaannya. Nah ini yang harus diperhatikan, ini betul-betul Iya. perbedaannya itu banyak banget gitu, karena kan Indonesia dengan latar belakang budayanya, letak geografisnya itu kan iklimnya beda gitu. Nah Turki di sini juga budayanya beda, bahasanya beda, makanannya beda, wah banyak bedanya gitu. Jadi kalau misalkan mau pengen punya suami orang Turki nih harus siap juga menerima semua perbedaan itu, gitu ya. Harus menerima perbedaan itu, harus siap mentalnya.
kayak gitu. Oke, mantap. Berarti dulu pas Mbak udah nikah itu hal yang emang culture shocknya banget tuh apa sih Mbak? Kayak mungkin dari cara sholatnya, kan mungkin deh kalau orang beda agama nikah itu sangat-sangatlah beda lah ya, related banget dalam agamanya. Kalau di sini tuh kan dari culture-nya gitu ya. Nah, culture apa sih yang emang beda-beda banget kayak gitu? Saat pertama kali nih, Banyak satu nih. kamar gitu, beda cuy gitu. bukan cuma sama suami tapi kan ketemu keluarganya juga. Nah, pas tuh bukan tentang saya kita, cerita tapi nih tentang keluarga. pas apa namanya, kalau dulu kan suami yang datang ke Indonesia dan kami menikah di Indonesia. Kami menikah di Indonesia, terus 1 bulan suami di Indonesia, terus saya dibawa ke Turki, ketemu dengan keluarga suami dan menikah Turki. Jadi saya ngalamin nikah juga di sini, duyun kan, duyunnya jadi pakai adat Turki, itu saya juga ngalamin. Nah, yang pertama kali saya datang ke sini yang bikin shock itu pastinya pertama banget itu adalah cuaca. Saat itu datang ke sini pas lagi musim semi. Musim semi akhir Maret. Akhir Maret tanggal 29 Maret. Datang ke sini tuh akhir winter mau masuk musim semi. Dan itu tuh masih dingin. Terus temen telepon begitu kan orang pada nungguin dong kabarnya gimana nih pertama kali nginjek di Turki gitu kan. Pada deg-degan, keluarga pada deg-degan gini gimana nyampainya gitu. Terus ditelepon lah gitu, gimana cuacanya di Turki gitu kan. Itu dari pesawat tuh kan ada lorong gitu kan, yang kaca-kaca gitu kan. Saya lihat kan cuacanya terang banget. Saya bilang kayak panas. saya bilang bagus, cerah kayak di Indonesia gitu kan. Cerah banget gitu. Nah, udah selesai urus-urus bagasi, begitu keluar dari airport itu langsung menggigil. Ternyata cara dari terang mataharinya di Indonesia dan matahari sini tuh beda. Meskipun terang, terik kelihatannya gitu, tapi cuacanya tetap dingin gitu. Dingin gitu. Langsung beli jaket dan nggak bisa buka jaket, dingin. Berikutnya itu adalah makanan. Jadi kan nih yang paling lucu tuh pas datang pertama ke Turki itu kata saya kan tahu kan kebab ya, kita terkenalnya kebab kan. Kebab Indonesia. Saya bilang kamu mau makan apa gitu kan. Terus saya bilang saya mau makan kebab gitu kan. Terus suami pesen dong kebab, tapi datangnya beda sama kebab Indonesia kan? Beda banget. Yang di Indonesia Iya, lain lagi. Yang Indonesia itu digulung, terus ini cuma daging doang kan, iris-iris gitu kan. Saya bilang kok kebab yang gini, memang yang gimana yang kamu mau gitu kan? Itu yang digulung. Oh kalau gitu namanya durum kan, dalamnya durum, dalamnya kebab, jadi durum kebab gitu kan. I see. Jadi amis gitu nggak sih, yang Kak? ada baunya memang, ada baunya ya. Beda Ada kalau di di Indo, sapi kalau di juga. Indo tuh kan diolahnya ada pakai jeruk nipis lah, ada inilah diungkep dulu jadi baunya hilang. Ada sih beberapa yang nggak tahu memang mereka suka begitu atau ngolahnya gimana ya, ada yang baunya gitu. Tapi so far kalau daging-daging sih ayam kalau daging sapi itu oke ya. Cuman yang kita harus adaptasi adalah begitu nyampe ke rumah, masakan rumah. Kalau masakan rumah kan ada corba gitu kan, ada salata, ada segala macam. Nah, corba itu agak-agak belum masuk tuh. Ya benar, karena rasanya masih tawar. Penasaran banget sih Mbak, masakan Indonesia itu pedas-pedas actually guys, dan rasanya tuh kayak asin, pedas gitu kan. Kalau Turki itu kan kadang makanannya tuh hambar gitu. Itu gimana ya Mbak? Kayak Mbak cocokin makanan Mbak sama makanan suami Mbak gitu. Apakah Mbak masaknya itu sendiri-sendiri? Maksudnya kayak untuk aku ini nih, yang untuk suami ini nih gitu. Apa gimana itu? Iya, kalau dulu di awal-awal saya pasti ngikut makanan suami ya. Tapi setelah ngerasa saya sudah masuk gitu ya, kalau pertama datang itu kita mesti bawa kerupuk gitu ya, saus-sausan gitu. Jadi makan corbanya pakai kerupuk gitu agak-agak masuk lah gitu. Karena memang tawar terus agak nggak masuk lah gitu ya kalau di awal. Tapi kalau udah lama-lama sih jadi biasa, Nah kalau untuk kita selanjutnya sehari-hari pas kita ada di sini, saya masaknya selalu 2 macam, masakan Indonesia dan masakan Turki. Tapi suami juga suka sih masakan Indonesia, suka. Lebih banyak masak Indonesia sebenarnya. Suami juga suka. Udah mulai ngikut ya. Gitu. Dan kebetulan memang suami saya ini kan memang kerjanya sering di luar Turki kan. Jadi
udah tahu banyak tempat gitu makanan, jadi dia nggak terlalu susah alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Tapi kalau yang mungkin nanti dapat jodohnya yang Turki banget, Original banyak Turki banget, itu siap-siap aja dengan kulturnya yang begitu kental. Jadi kita fine aja gitu. Paling dia suka masakan Indonesia, sate, soto gitu, bala-bala dia suka. Cuman kalau bala-bala cocolannya pakai yogurt, bukan saus gitu. Jadi kalau yang goreng-goreng gitu kayak ayam crispy, bala-bala gitu, kentang-kentangan gitu, dia pakai yogurt ininya, cocolannya. Beda ya. Yogurt pakai samsak, pakai bawang putih ditumbuk, satuin sama yogurt. Terus cocolannya itu sih yang ini. Terus selain itu memang banyak lagi tradisi dan kultur ya, termasuk yang tadi katanya itu, benar nggak sih posesif kayak gitu ya, benar nggak sih orang Turki itu cemburuan gitu. Itu banget tuh. Kalau di yang cemburuan dulu ya, kalau cemburuan itu memang iya. Cemburuan itu dalam arti memang bukan cuma suami istri, tapi antar adik kakak itu cemburu dalam arti jelesan ya. Misal nih kalau kita pergi sama kakak yang satu, nanti kakak yang lain kok aku nggak diajak gitu ya, kayak gitu. Terus misalnya saya ke rumahnya ini kok ada pasang foto, kok ke saya enggak gitu. Itu memang makanya orang Turki itu mereka kurang begitu suka eksis ya. Di medsos tuh mereka ada hampir masih banyak yang nggak mau pasang foto atau aktivitas di media sosial karena itu akan menimbulkan jealous tadi, kecemburuan. Hasad apa sih? Ain ya. Itu memang betul mereka ada seperti itu. Jadi nanti kalau cemburu, kalau ada yang iri, nanti kita bisa sakit gitu kan. Itu betul. Banyak, makanya kalau misalnya kita berfoto di luar nih, kalau nanti ketemu ya bervideo gitu, ada yang suka nggak mau, jangan masukin saya ke medsos, jangan masukin anak kecil juga. Saya pernah Idul Adha nih kan ada tradisi Seker Bayram, jadi ke Idul Adha itu ada anak yang ketok-ketok pintu keliling gitu tiap rumah ya, nanti Bayram lah gitu, pas dibuka mereka bawa kantong, kita masukin yang permen, coklat atau uang boleh gitu kan. Nah itu kan buat saya itu kan sesuatu hal yang menarik ya. Dan parahnya bakal temanku nih ya, kemarin tuh dia pacaran sama anak Zonguldak, dia pacaran sama cowok Turki. Terus kan dia tuh follow temannya orang Indonesia banyak yang cowok gitu mbak. Terus dia bilang hapus semuanya, unfollow semuanya cowok. Betul, sampai gitu. Foto-foto di Instagram tuh ngapain kamu upload foto-foto kayak gitu, nggak usah katanya, asik semuanya kayak gitu. Iya betul, memang begitu. Jadi kalau misalkan nanti berjodoh gitu ya dengan orang Turki, itu memang sudah harus siap meninggalkan namanya media sosial. Maksudnya boleh media sosial tapi kita nggak dibatasi nanti posting foto selfie udah enggak. Kalau foto berdua sama suami ada yang suka ada yang enggak gitu ya. Tapi itu udah pasti dibatasi. Dan pertemanan kita sejak sebelum menikah pun saat kita memutuskan kita akan menikah nih. Nah dari situ media sosial tuh udah nggak ada teman cowok, terutama orang Turki. Kalau teman Indonesia yang kerja mungkin ya keluarga itu dibatasi, dan nanti itu akan dilihat yang komen siapa aja, yang itu siapa aja. Jadi cara mereka menilai seseorang itu baik dan buruk itu bisa dari media sosial juga. Misalkan nih dia terlalu banyak berteman sama cewek gitu, sama cowok, terus berinteraksinya terlalu banyak sama cowok, mereka nggak klik, nanti keluarga juga begitu, kurang begitu. Itu memang harus sudah siap. Jadi bukan cuma di media sosial, saat sama tetangga juga kita sama tetangga lelaki nggak boleh terlalu berinteraksi. Kayak misalkan kemarin kan anak saya cukur tuh berambut cowok kan, itu suami itu semua cowok, kamu nunggunya tempat lain. Pembatasannya laki dan perempuan itu memang begitu. Jadi orang Turki itu kan kekeluargaannya sangat erat ya. Jadi yang saya tahu kebanyakan mereka berteman itu ya dengan saudara lagi gitu. Saudara lagi, bahkan menikah pun banyaknya dengan keluarga lagi. Dan perjodohan di sini tuh masih biasa, masih umum gitu.
kayak misalkan si ibunya nanti cariin jodoh buat anaknya gitu. Anaknya oke. Jadi kalau misalkan nanti ada orang Indonesia mau nggak kamu nikah, kok jauhan kan baru ketemu ngajakin nikah, itu mereka biasa. Oh ternyata. Oke. Karena memang di sini dikenalin sama si ini kamu nikah, iya. Tapi alhamdulillah berlanjut, maaf ya, nggak seribet orang Indonesia kalau dijodohin kan kalau ngomong gitu. Kalau orang sini kalau kata ininya kamu nikah sama ini, nurut, terus mereka cocok karena saudara-saudara suami juga kakak ipar itu jodohin, cariin jodoh gitu. Jadi lingkupnya masih kenal, masih kadang keluarga jauh. Kayak misalkan kok ngajakin nikah sih kita kan nggak gitu, itu memang hal yang sering begitu memang dijodoh-jodohin. Jadi memang ketemu nggak pacaran gitu, nggak pacaran lama, terus ketemu langsung nisan tuh tunangan ya. Nanti setelah tunangan nikah. Itu beberapa keluarga yang saya tahu, keluarga suami dan orang-orang juga masih berlaku yang begitu kalau di Turki gitu. Itu untuk yang tadi kita memang berinteraksi dengan lawan jenis itu sudah terbatas. Kalau yang kerja banyaknya juga yang memang dibatasi tidak boleh bekerja. Tapi untuk beberapa orang yang lebih terbuka itu, untuk yang sekarang bekerja sudah dibolehkan. Tapi dengan yaitu batasan-batasannya, nggak boleh kayak di Indonesia kita pergi sama cowok gitu ya, kumpul-kumpul sama cowok gitu. Kalau di sini memang dibatasi. Jadi kalau tadi berniat untuk menikah dengan orang tua itu udah harus siap gitu. Banyak pasangan-pasangan nih yang curhat, ini calon saya kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Terus apa yang saya bilang, ya memang begitu gitu. Jadi saat kita memang memutuskan untuk menikah dengan orang Turki, maka kita sudah harus siap meninggalkan budaya-budaya yang seperti itu gitu. Jadi tapi kalau menurut saya ya memang seharusnya memang begitu ya. Kalau sudah menikah ya udah kita ngobrol sama siapa lagi. Karena kalau misalkan kita masih dekat dengan laki-laki lain, itu kan godaan setan ya. Namanya rumah tangga itu naik turun. Saat misalkan kita lagi hubungannya nggak renggang, nanti ada orang lain masuk gitu kan, itu sangat memungkinkan terjadi hal-hal perceraian lah atau apa. Kalau di sini ya karena dibatasi ya kita juga berinteraksinya hanya banyaknya dengan suami kayak gitu. Jadi harusnya bukan selalu negatif. Kalau saya sih ambilnya positifnya karena berarti banyak gitu. Berarti banyak sisi positif ya Mbak dari. Kalau saya sih melihatnya dilarang itu ya memang kita hidup untuk menikah, terus menikah untuk apa? Untuk suami dan keluarga. Sudah gitu kan. Terus untuk apa sih kita masih dekat sama orang lain? Kalau mau jalan-jalan, kalau udah nikah nih ya, kecuali kalau masih single kan bebas-bebas. Tapi kalau misalkan udah nikah, ya udah sama keluarga, sama suami udah ngumpulnya gitu. Tapi iya sih, benar sih kata Mbak. Mungkin beberapa orang mikir bahasanya kayak diposesifin oleh cowok tuh itu rasanya tuh nggak aman. Kayak insecurity lah gitu ya, tidak aman. Cuman di sisi lain kita harus memikirkan positifnya gitu. Betul, kalau memang misalnya memutuskan sudah mau menikah ya kan udah nggak perlu lagi kan. Iya, kita nggak perlu lagi umbar-umbar kayak umbar-umbar ke sosial media gitu, dan juga nyari cowok lain atau berinteraksi dengan cowok lain karena kita udah punya suami kita gitu nggak sih? Iya benar. Berarti benar ya Mbak, berarti fakta bahasanya kayak pertama kali kenal langsung dilamar itu karena banyak yang begitu. Banyak banget nih temen aku di Indonesia. Tris aku pernah dicek nih sama cowok, kata dia mau langsung ke rumahku ke Indonesia, katanya mau ngelamar. Itu tuh memang begitu. Jadi di sini kita memang ada yang tadi perjodohan gitu. Kadang mereka ketemu sekali terus mereka dijodohkan, di tunangan, terus nikah. Nah itu termasuk kakak ipar saya juga, terus ponakan saya juga berjodoh begitu. Tapi alhamdulillah karena memang niatnya menikah, ibadah gitu ya mungkin ya, nggak ada penyesalan sampai anak cucu semua begitu aman-aman aja gitu. Alhamdulillah, dan itu memang begitu. Tapi keren juga sih tradisinya, itu kayak turun-temurun gitu nggak sih ya Mbak ya? Iya, jadi balik lagi nanti ke kitanya, apakah kita melihat tradisi itu sebagai satu blok gitu ya, beban untuk diri kita, ataukah memang
kita jadikan itu memang satu warna ya. Kalau buat saya ya, kalau dibilang menikah beda bangsa itu berat iya. Iyalah. Karena berat banget, harus siap mental Beda gitu. bangsa. Tadi makanan, tradisi semua. Tapi kalau kita memang niatnya menikah itu ya lillahi ta'ala ya, bahwa semua kita harus jalani, ya akan tidak terasa gitu. Jadi itu bahasa juga belum ini ya. Nah, itu juga guys yang aku ingin tanyain. Etik mau nanya nggak? Nih aku mau tanya perasaan banget. Mbaknya ketemu suaminya di mana sih? Bagaimana gitu? Kenapa bisa? Ini sebenarnya kalau diceritain panjang ya. Singkat aja ya Mbak. Ceritanya panjang. Itu ada di YouTube saya sebenarnya kalau boleh, cerita boleh. detailnya. Tapi saya mau cerita garis besarnya ya di sini ya. Kalau saya itu kebetulan dikenalin. Dikenalin. Nanti kalau dibilang dikenalin pada pengen dikenalin ya. Kenalin sama pernaan. Jadi saya dikenalin sama ada teman yang kenal dengan suami gitu kan. Terus dikenalin ke saya, mau nggak nih sama orang Turki gitu. Tapi itu nggak langsung oh iya saya mau gitu. Walaupun saat itu saya sudah melihat banyak yang menikah Turki Indonesia ya gitu ya. Nggak langsung oh iya saya mau gitu, enggak, malahan saya takut. Sebetulnya sempat sih saya kayak Ika gitu, kayak kenalin dong aku gitu. Apa bercandaannya gitu ya. Makanya kan dari bercandaan bisa jadi nyata ya. Semoga Gitu coba deh kenalin sama orang Turki kali aja ada yang mau, tapi yang mau datang ke Indonesia dan mau tinggal di Indonesia waktu itu. Terus akhirnya dikenalin mau nggak sama ini, tapi begitu dikenalin bukannya udah dikenalin, enggak, takut. Waduh, takut malah sampai ya Allah ini apa karena kan menikah beda bangsa itu pertimbangannya banyak gitu kan. Kita harus ninggalin negara kita, terus kita harus ngomongnya gimana segala macamnya, itu kan beban. Akhirnya itu berproses, nggak langsung dikenalin langsung nikah, nggak, masih lama, 2 tahun kemudian baru kami menikah. Gitu. Prosesnya. Tapi yang tadinya saya pengen tinggal di Indonesia, terus akhirnya yaitu dengan jalannya segala macam akhirnya pindah ke Turki. Jadi gini, kadang hidup itu seringnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya. Jadi kalau saya sarankan menikah dengan beda bangsa, terutama itu banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi kita tuh harus punya banyak plan A, plan B, plan C, plan sampai Z gitu. Kalau ternyata nggak bisa gini, saya bakalan gini. Kalau gini itu udah harus siap sebelum nikah. Jadi kalau misalkan nih, kan sekarang anak-anak muda terutama ya, aduh ganteng nih gitu kan, asik banget, terus nanti bakalan jalan-jalan di Turki indah-indah gitu kan ya, mikir seru banget di luar negeri, terus apalagi nanti punya keturunan yang memperbaiki keturunan gitu kan ya. Nah itu kan harapan kita, tapi kenyataan kadang berbeda. Jadi orang Turki pun kalau ganteng sih memang iya ya, kita nggak bisa pungkiri ya. Kebanyakan itu memang ganteng gitu. Tapi kalau ada yang mikir banyak duit, kaya, itu enggak juga. Karena orang Turki sama orang Indonesia sama orang di dunia manapun, ada yang secara ekonominya bagus, ada yang secara ekonominya nggak bagus gitu kan. Itu harus betul-betul dalam memilih, itu harus dilihat betul-betul kayak gitu. Ternyata misalkan berharap selalu jalan-jalan nih, ternyata keadaan keuangannya tidak sesuai yang diharapkan, belum tentu jalan-jalan, karena banyak juga jalan-jalan yang belum pernah jalan-jalan di Istanbul, belum pernah ke Kapadokia gitu kan. Itu kan biayanya juga di sini kan serba besar juga kan kalau mau kemana-mana kan kayak gitu. Terus misalkan ekspektasi harapan yang lain, misalkan saya pengen keturunannya bagus, tapi banyak kok orang yang menikah Turki Indonesia anaknya Indonesia banget gitu. Jadi itu karena kita nggak boleh nggak boleh terlalu tinggi gitu. Berharap boleh ya, namanya berdoa boleh, semoga, tapi kita harus siap-siap dengan pahitnya. Jadi kalau kita menikah dengan orang Turki, kita berharapkan yang indah-indahnya,
kita pun jangan lupa harus siap dengan segala resikonya. Yang tadi harus adaptasi, yang harus cuaca kalau dingin banget. Dingin banget, lagi winter sampai belasan minus 20 derajat. Misalkan kalau yang panasnya panas banget sampai 40, 50 gitu kan. Terus makanan yang mungkin setahun 2 tahun kita susah adaptasi, terus kulit yang pastinya datang ke sini tuh sampai bertahun-tahun kulit tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan siap menikah dengan orang asing, itu harus siap, bukan hanya siap menerima indahnya, tapi harus siap dengan resikonya. Tapi kalau misalkan mentalnya sudah siap, kita siap menerima semua resikonya, ya dijalanin aja gitu. Belum lagi nanti kangen keluarga, gitu, mudik. Mungkin ada yang bisa sering mudik, ada yang nggak bisa sering mudik karena mungkin uangnya nggak gitu. Jadi harus siap gitu. Tapi niat menikah lillahi ta'ala aja lah, ibadah. Karena kalau kita niatnya untuk ibadah, insya Allah Allah ridho, berkah, semuanya bakal indah gitu. Jadi kalau teman saya bilang di Turki tuh lihat rumput aja kayaknya indah banget gitu. Cuma lihat rumput aja, kok rumputnya indah banget gitu. Dan itu memang benar. Kalau saya posting foto rumput, rumputnya kok indah banget itu kan orang Indonesia kayaknya. Itulah rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu memang kalau indah itu memang indah. Jadi bagaimana kita menerima segala sesuatu itu dengan merasa syukur. Oke guys, nah itu dulu nih konten kita hari ini bersama Mbak Feride. Karena banyak banget nih yang DM ke aku, Kak gimana sih rasanya nikah sama orang Turki, katanya orang Turki itu posesif dan sebagainya. Nah sekarang udah terpecahkan dengan nanya langsung kepada Mbak Feride yang nikah sama cowok Turki. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan gitu ya. Aku juga gimana sih kata-kata terakhir? Udah, makasih banyak buat Mbak Feride atas banyak banget ya dapat informasi-informasi tentang Turki yang belum aku sendiri baru tahu, baru datang ke sini gitu. Banyak banget dapat. Iya, itu baru sebagian masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin saya boleh kasih pesan ya. Boleh dong. Buat yang punya harapan, punya cita-cita untuk menikah dengan orang Turki atau menikah dengan orang asing, itu harus betul-betul dipersiapkan segala sesuatunya. Harus betul-betul siap mental, karena kita akan menemui banyak perbedaan gitu. Harus punya plan A, plan B, plan C, plan D, G, H sampai Z gitu ya. Jika ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Penting banget kayak komunikasi, skillnya, communicationnya gitu. Jangan sampai kalian, pokoknya kalau kalian memilih suami pokoknya jodoh lah dari berbagai bangsa atau berbeda negara, itu kalian harus ngerti dari culture-nya, budaya mereka. Jangan sampai kalian udah tiba menikah dengan mereka, kalian nyesal nantinya. Nah makanya kan harus tahu betul-betul culture mereka, terus bahasa yang mereka gunain, dan juga mazhab atau agama mereka. Itu penting banget ya Mbak. Betul. Karena kan Turki ini mazhabnya beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia Syafi'i, kalau ini Hanafi. Ada beberapa bagian dari cara peribadatan yang berbeda. Sama Islam tapi berbeda. Jadi jangan kaget juga gitu kan. Kok begini, kok begitu gitu ya. Nah itu juga harus dipelajari juga. Jadi seperti itu. Nah kalau misalkan ternyata ini kan jodoh Allah yang atur ya. Kita kan berharap pengennya sama orang Turki, tapi ternyata kalau bukan sama orang Turki jangan bersedih ya. Insya Allah betul, insya Allah jodoh itu Allah tahu yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan jodohnya adalah jodoh yang terbaik di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan memberi yang kita inginkan, tapi Allah tahu yang terbaik, yang butuhkan dan terbaik untuk kita. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Feride, Atika, dan sobat-sobat Explorers. Dan ini bakal jadi konten limited edition banget, karena banyak banget yang nanya ini. Oke, sekian dan saya sekarang atau ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Rizka Nazira. Dan juga jangan lupa follow Instagram Feride Story. Dan juga jangan lupa subscribe juga
subscribe juga channelnya Feride Story Turki Indo. Oke. Dan juga ada Atika Sulaiman. Iya, di channel saya nanti banyak cerita-cerita tentang Turki, pernikahan Turki Indonesia dan tentang kehidupan di Turki. Oke, jangan lupa ditonton pokoknya, itu penting banget. Mungkin teman-teman di sini yang nonton prepare pengen dapat cowok Turki, atau prepare pengen berangkat ke Turki, atau prepare pengen menjadi istri idaman orang Turki, itu penting banget, langsung aja cek. Boleh kalau yang mau konsultasi atau nanya-nanya lebih detail tentang pernikahan Turki Indonesia, boleh DM di IG Feride Story. Wih, buka. Semoga bisa memberikan manfaat supaya kan nggak salah ya. Iya. Jadi nggak salah ambil keputusan, ada bener pertimbangan. banget. Kita sih memberikan saran ya, memberikan saran sesuai dengan pengalaman. Jadi keputusannya kan balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi kita sharing pengalaman supaya nanti banyak persiapannya. Iya, benar. Oke, sekian dari kita bertiga, aku, Mbak, dan Tika. See you next time. Bye-bye.